Oke, ya selamat siang semuanya. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-13 ya. Di sini saya akan membahas materi yang berikutnya. Nah, ini sambil nunggu belanya loading, saya sambil mau menunjukkan ya. Nah, jadi untuk materi pada pertemuan ke-13 ini kita itu akan belajar tentang ini. Chapter 24 yaitu tentang penyelesaian audit. Jadi complete the audit ya. Jadi proses untuk menyelesaikan audit. Nanti akan kita bahas. Di sini ada 8. Bisa diikuti nanti pelan-pelan. Tidak begitu ya bahasanya sih banyak sih, tapi ya mari kita coba bahas satu persatu. Namun sebelum saya mau bahas ini, saya mau menunjukkan sesuatu terlebih dahulu ya. Ini buat wawasan ya. Ada hubungan dengan audit. Nah, saya mau menunjukkan dulu. Mana ya? Ini. Nah, saya mau menunjukkan kalau gini, saya nggak tahu di antara kalian nanti apakah ada yang berminat nanti kalau lulus itu mau jadi auditor, ya, terutama auditor eksternal ya, yang saya maksud di sini. Jadi kalian lulus, kalian mau kerja di kantor akuntan publik ya. Nah, itu nanti jadinya auditor. Nah, di sini saya ingin mau kasih tahu terlebih dahulu, ya karena ini ada hubungannya dengan chapter kita, yaitu penyelesaian audit. Kalau kalian masih ingat ya, goal utama ngaudit itu ya nerbitin laporan audit. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada kayak semacam alur ya. Jadi dari WP subschedule, WP lip schedule, WPS WPL, terus terakhirnya audit report. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu. Realitinya ya, in reality, ketika kita bekerja, ketika kita fresh graduate ya seperti saya dulu, fresh graduate terus menginjak ke KAP menjadi auditor junior ya, kita itu di sana diminta untuk membuat satu hal, yaitu membuat kertas kerja, atau di sana sebutannya adalah working paper. Kita biasanya para auditor sebutnya WP. Gimana WP-mu sudah selesai nggak? Ada kesulitan nggak di WP-mu? WP, working paper, kertas kerja. Nah, WP sendiri itu ada 3 jenis lah ya. Kalau mau saya bilang itu ada 3 tingkatan ya. Ya 3 jenis lah, anggap saja 3 jenis. Kalau kalian kemarin belajar laporan keuangan itu kan ada 5 ya, ada laporan posisi keuangan, laba rugi, ya, perubahan ekuitas, ya, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam laporan posisi keuangan sama laba rugi, ya kalau kalian lihat ya seksama, laporan paling yang menggambarkan perusahaan ya sebenarnya kita tuh sebenarnya cukup untuk membuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi karena itu semua sudah menggambarkan ya posisi keuangan sama kinerja selama 1 tahun ya laba rugi. Nah, di dunia auditor kita itu juga membuat kertas kerja ya, namanya di sini WBS. WBS itu Working Balance Sheet. Ya ini kalian bisa ingat ya karena ini nggak ada di buku ya. Ini pengalaman, saya ceritanya pengalaman. Kita auditor itu kerjanya working balance sheet atau nama Indonesianya working working ini berarti ini ya, working dari WP berarti kertas kerja. Kertas kerja balance sheet itu neraca, berarti kertas kerja neraca atau bisa dibilang kertas kerja untuk laporan posisi keuangan. Tapi dari ya sisi auditor yang buat. Lalu ada WPL. WPL berarti working profit loss. Ya, kertas kerja laba rugi, ya, kertas kerja laba rugi. Nah, jadi ada kertas kerja untuk neraca, ada kertas kerja untuk laba rugi. Nah, angka-angka yang ada di neraca, ya, angka-angka yang ada di laporan keuangan ya, di laba rugi itu didapat ya masing-masing akun yang ada di laporan posisi keuangan sama masing-masing akun yang ada di laporan laba rugi itu didapat dari sini. Namanya working paper with schedule ya atau kertas kerja utama ya, bisa dibilang kertas kerja utama. Nah, lalu ada yang namanya kertas kerja subschedule atau kertas kerja pendukung ya. Jadi
angka yang ada di WPS WPL, ya kertas kerja neraca sama laba rugi, didapat dari angka dari lead schedule, yaitu kertas kerja dari masing-masing akun. Jadi akun piutang, ya, akun kas dan setara kas, ya, akun persediaan itu ada namanya WP lead schedule. Nah, kertas kerja utama piutang, kertas kerja utama akun persediaan, kertas kerja utama akun utang usaha kayak gitu. Nah, di dalam masing-masing kertas kerja, misalnya piutang, itu ada sub schedule-nya. Di dalam lead schedule itu ada sub schedule atau pendukungnya. Jadi misalnya piutang. Nah, kalau piutang berarti nanti akan ada piutang usaha, ya, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi. Nah, itu ada di WP sub schedule. Kerjaannya auditor junior yang baru fresh graduate itu ya melakukan ini sama ini, sub schedule sama lead schedule. Ini sudah pasti awal ini. Nanti dari hasil audit kalian akan timbul angka di lead schedule. Nanti angka yang kalian hasilkan itu akan dimasukkan ke kertas kerja neraca. Nanti dari angka di kertas kerja neraca akan dimasukkan ke laporan audit. Jadi gambaran simpelnya seperti itu. Kalau kita ngomong real life yang akan dijalani seorang auditor itu kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin gambarannya ya. Jadi kita itu akan membuat dari kertas kerja pendukung dulu, nanti akan dilanjutkan ke kertas kerja utama, lalu angka di kertas kerja utama akan ditaruh di kertas kerja WPS sama WPL, nanti angka di WPS WPL akan ditaruh di audit report. Ya, tampilannya ya kayak gini. Ini nantinya ya. Nantinya kalian akan pasti mengambil mata kuliah ini. Ini adalah pengauditan 3 ya. Jadi nanti kalian akan belajar bikin WP sub schedule, bikin WP lead schedule ya. Ini kalian akan belajar. Nah, kayak gini. Tampilannya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, di sini saya juga mau menunjukkan yang namanya WPS WPL. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oh, sebentar. Kelihatannya numpuk. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini saya share. Kalian bisa lihat ini adalah WBS. Ya. Nah, ini sebelah kiri bawah kalian bisa lihat ya. Ini adalah sheet WBS, ini adalah sheet WPL. Ini adalah sheet AJE ya, jurnal penyesuaian. Ini adalah sheet RJE ya, jurnal reklasifikasi. Ini daftarnya. Lalu ini ya dan lain-lain ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, mungkin bagi yang belum pernah lihat, pasti belum pernah lihat ya. Karena ini adalah hasil kerja sungguhan ya, waktu saya jadi auditor. Kalian bisa lihat, di sini ada nama kliennya, ini sudah saya samarkan, PT AM. Terus di sini ada nama kertas kerjanya, yaitu working balance sheet. Terus ini adalah tahun periode audit, ya ini dulu saya ngaudit di tahun 2011. Nah, WBS ini adalah WBS, working balance sheet, kertas kerja neraca. Dan tentu saja karena neraca posisi keuangan ya isinya itu ya akun-akun di laporan posisi keuangan, aset ya, aset lancar nih, kas setara kas, nih, ada di kas setara kas ya, bisa jadi ini lead schedule itu ada supporting schedule, kas tunai ya, Indonesia rupiah, United States dollars. Nah, itu. Terus ini piutang ya, piutang ada subschedule-nya, pihak berelasi, ada pihak ketiga gini ya. Nah, ini adalah WBS, kertas kerja neraca. Angka-angka yang ada di sini ya, angka-angka di WBS ini didapat dari lead schedule tadi yang dikerjakan sama auditor. Ya, sehingga nanti setelah ada penyesuaian ya, terus setelah ada RJE, maka didapatlah saldo akhir audit yang nantinya angka ini akan ditaruh di laporan auditor. Ya, jadi ini ya, ini WBS, ini ya, saya sampai bawah ini. Ini jumlah aset lancar, ya, ini aset tidak lancar, ini aset tetap, nih ya, harga perolehan, akumulasi penyusutan, terus jadi nilai buku. Terus ini ada piutang pajak, ini terus jumlah aset. Ini liabilitas lancar ya, utang usaha, ya, pihak berelasi, pihak ketiga, utang lain-lain, nah, terus ada banyak macam-macam ya.
jumlah liabilitas, terus ada jumlah ekuitas, ya, ada modal disetor, ada tambahan modal, ada laba ditahan, return earning, ya, atau sama ada laba tahun berjalan. Jumlah ekuitas, terakhirnya jumlah liabilitas dan ekuitas. Ya. Jadi sama persis seperti laporan posisi keuangan. Cuman nanti ada kayak kolom-kolom ini, ya, kolom AJE, terus ada kolom RJE, supaya bisa dapat final balance. Nih. Jadi ini adalah gambaran WPS. Terus kalau WPL ya sama, WPS. WPS itu laba rugi, berarti akun-akun yang di dalam sini adalah akun komponen laba rugi. Nih, pendapatan, ya, penjualan, ini ya, ini retur, ya, HPP, ini ya, bahan baku, TKL, ya, ini COGS apa? Bahasa Indonesianya itu apa? BOP, ya. Nah, terus beban usaha, ya, beban operasional, ya, penjualan, biaya umum administrasi. Nah, ini. Terus ini other income expense, ya, pendapatan beban lain-lain. Terus ada income before tax. Nah, ini terus ada beban pajak. Nah, pajak ini ya PPh 29. Terus ini laba setelah pajak, ya, earning after tax, terus ini laba per lembar saham. Ya, jadi ini adalah tampilan WPS WPL yang dikerjakan auditor. Nah, kayak gini ya. Jadi kalian sudah dapat gambaran, ya, gambaran. Oh, gini toh WPS, oh gini toh WPL. Kalau auditor kerja. Nah, sekarang saya mau nampilin laporan auditor. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Jadi kalau saya nggak tahu apakah di pelajaran sebelumnya, ya, di mata kuliah sebelumnya, kalian sudah pernah lihat laporan keuangan. Sudah pernah? Mungkin ada, coba. Sudah pernah lihat laporan keuangan kayak apa tampilannya? Ada yang bisa kasih jawaban? Pernah download? Ya, pernah download laporan keuangan ya di website, ya, di biasanya sih di idx.com, ya, di apa? Efek itu. Oke. Iya, pernah Pak untuk tugas waktu itu. Nah, untuk tugas, nah, tampilannya itu ya, kalau kalian tahu banyak, ya, banyak, bukan banyak ya, hampir semua ya, kecuali yang besar-besar banget. Itu mereka bikin laporan audit itu masih pakai Microsoft Excel kayak gini. Nih, ini adalah Microsoft Excel dan ini adalah laporan auditnya. Kayak gini. Ya, jadi ini judulnya. Jadi kalau kita lihat tampilan printnya, ya, nih, kalau saya coba Ctrl P, nah ini tampilan printnya. Ini daftar isi. Kalau saya tampilan printnya kayak gini. Nah, mungkin yang lebih familiar ini. Ini adalah laporan posisi keuangan. Ya, kalian bisa lihat statement of financial position. Ya, laporan posisi keuangan neraca. Nah, ini kalau saya coba print, tampilannya tuh kayak gini. Nih kan, sama kan? Dengan laporan keuangan yang pernah kalian download. Aset, aset lancar, kas tarakas. Yang sebelah kanannya ini adalah bahasa Inggrisnya. Nih, ini adalah tahun. Kalau ini 3 tahun ya, waktu itu ada ketentuan harus bikin comparison-nya 3 tahun. Kalau yang sekarang kembali ke 2 tahun lagi. Nih, kayak gini. Jadi bentuknya itu Microsoft Excel gini. Ini kan bisa lihat ya, kolom-kolomnya A, B, C, D, E. Ini diatur sendiri. Nah, ini juga baris-barisnya ada yang disempitin, ada yang dilonggarin gitu ya. Nah, ini laporan posisi keuangan dari Excel. Ini laporan laba rugi dari Excel juga. Ini kalau di print, ya, tampilannya juga ya sama seperti kalau kalian download di laporan keuangan di idx.com itu, ya kayak gini tampilannya. Ya, jadi kalian bisa lihat ya betapa pentingnya Microsoft Excel ya untuk kita bagi para akuntan, karena kita bisa menciptakan laporan itu dari Microsoft Excel. Jadi bayangannya jangan ketinggian kayak oh saya tinggal input data nanti jadi laporan keuangan. Belum tentu ya. Jadi harus ada yang diolah lagi. Olahnya pakai apa? Bisa pakai manual seperti ini Microsoft Excel. Ini adalah laporan perubahan ekuitas, nih kan, di print seperti ini. Ini adalah arus kas, nih ya, di print seperti ini. Jadi ini adalah laporan auditor. Jadi ya yang buat auditor. Nah, terus ini yang paling panjang ini ya. Nah, ini adalah
catatan atas laporan keuangan. Ini paling panjang nih. Biasanya sampai puluhan halaman ya. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Jadi dibuatnya dengan apa? Excel. Kebanyakan masih banyak KAP itu buatnya laporan, buatnya pakai Excel. Kayak gini. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait laporan audit? Di sini nggak ada lembar opini ya, karena lembar opininya mah tinggal ditempel aja kalau ini sudah di print. Tidak ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang kita bisa, nah ini sudah, belanya sudah muncul ya. Kita bisa lanjut. Seperti biasa kita lihat belanya sebentar. Nah, jadi belanya, oh ya jangan lupa presensi ya. Nah, belanya kita di pertemuan 13 tentang completing audit. Jadi penyelesaian audit seperti biasa kalian bisa mendownload PPT-nya, nanti saya juga share. Kita pakai Zoom, lalu tugasnya cuma pilihan ganda ya. Tapi ya jangan diremehkan ya, takutnya nanti nilainya jelek. Seperti biasa 16 soal 32 menit. Oke. Belajar dulu baru dikerjakan. Deadline-nya sih masih sampai minggu. Oke, nah sekarang mari kita langsung lanjut ke materi. Ya, jadi begitu ya. Tadi saya sudah memberikan ilustrasi, gambar, bukan ilustrasi ya. Kondisi sesungguhnya dari kalau kita kerja, auditor itu hasilnya apa sih? Yaitu tadi, laporan audit. Ya, laporan auditor tadi. Nah, sekarang mari kita bahas prosesnya sampai dengan completing the audit ya. Tentang completing audit. Nah, kalau kalian dulu belajar pengauditan 1, ya pengauditan 2 juga, setiap ada yang namanya metodologi ya, audit metodologi untuk siklus ini, audit metodologi. Nah, fase 1, 2, 3, nah fase 4 itu selalu ini, completing the audit. Nah, apa saja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Ya. Nih. Ya, jadi pertama adalah ini perform audit test yang berkaitan dengan presentation and disclosure. Jadi ini tentang menampilkan di laporan auditnya ya. Terus berikutnya kita review ya, review terkait kontingensi, kewajiban kontingensi dan juga komitmen. Terus ada juga client attorney risk, terus ada subsequent event, evidence accumulation ya, jadi bukti audit yang terkumpul, terus evaluasi dari hasil-hasil atau temuan audit. Jadi kalau ada temuan kayak kecurangan atau mungkin error, nah itu dievaluasi. Kalau sudah, kita komunikasikan dengan pihak manajemen. Ya, jadi sebelum laporan audit itu dicetak ya, sebelum laporan audit itu dicetak, kita itu harus semacam rapat sama mereka, sama klien, sama manajemen, sama pemilik perusahaannya. Ya, tentang hasil-hasil temuan audit kita. Dan tentu saja di situ juga ngomong, oh jenis opinimu ini. Nah, kayak gitu ya. Terus ada juga ini, discover after tanggal penerbitan laporan audit. Nah, sekarang mari kita bicara dulu yang pertama, ya, terkait dengan audit objektif. Jadi asersi ya. Asersi pada tingkat presentation and disclosure. Jadi kalau kalian masih ingat, ya, asersi itu kan ada asersi di tingkat laporan keuangan, terus ada asersi di tingkat ini presentation and disclosure, terus ada asersi di tingkat detail balance ya, terus di bawahnya lagi ada asersi di tingkat transaksi. Nah ini beda, ini masing-masing punya asersi utamanya. Nah sekarang kita membahasnya yang presentation and disclosure karena kita membahas nanti buat laporan auditnya apa saja yang harus disajikan ya dan diungkapkan ya, dipresentasikan dan didisclosure. Oke, ini adalah asersi utamanya. Jadi asersi presentation and disclosure itu paling sedikit. Ya. Nih, occurrence, rank and obligation, completeness, classification and understandability, accuracy and evaluation, ya. Tuh. Oh ya, ini yang tadi saya bilang ya, 4 fase
kalau kita melakukan audit metodologi pasti ada 4 fase nih. Pertama yaitu ya kenal perusahaannya dulu, identifikasi resikonya dulu, melakukan TOC, STOT ya, test of control, test of transaction, melakukan analytical procedure, melakukan tes TDB ya sama AP ya, test of detail balance sama analytical procedure. Kalau itu sudah semua sampai fase 3, terakhirnya tentang completion. Oke. Nah, jadi ada 4 ini ya yang perlu diperhatikan saat melakukan tahap paling terakhir yaitu presentation and disclosure. Dipastikan asersi ini ya, keterjadian ya, kepemilikan, kewajiban itu semua didisclose, event-event, peristiwa-peristiwanya. Dan harus dipastikan semua kejadian, peristiwa itu harus komplit ya selama periode audit itu. Terus classification and understandability. Jadi diklasifikasi akun-akunnya harus jelas dan juga keterangan dari masing-masing akunnya juga harus bisa dipahami. Terus tentu saja yang nggak kalah penting yaitu akurasi dari angka yang ada di laporan auditor itu harus akurat ya, dan juga valuasinya sudah harus tepat ya, karena kalau kita ngomong akuntansi banyak sekali metode yang menggunakan estimasi akuntansi. Jadi sebagai auditor kita perlu memastikan valuation, penilaian yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah tepat. Oke, ini adalah prosedurnya yang sebelah kanan. Nah itu yang pertama, simple. Lalu yang kedua, nah karena ini kita bicara completion ya, proses untuk komplit ya, menyelesaikan audit, kita harus memperhatikan terkait apakah kira-kira ada kewajiban yang kontingent ya, dan juga komitmennya bagaimana. Nah ini dulu. Contingent liability itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi kalau kita ngomong, kita lihat kondisinya saja. Sorry, internet unstable. Nah, kalau kita mau memahami contingent liability, ya kewajiban liabilitas kontingensi, kita lihat kondisinya aja supaya gampang. Ini berarti kalau kita pakai bahasa simpel adalah suatu kewajiban apa yang kira-kira itu masih kayak tertunda ya, atau yang akan ada di ke depan tuh bagaimana kewajiban yang perlu diakui. Nah, ada 3 kondisi untuk melihat kira-kira perlu nggak adanya contingent liability. Karena gini, kalau kalian masih ingat, salah satu prinsip akuntansi itu harus konservatis, ya, prinsip kehati-hatian. Hal ini juga berlaku kenapa? Karena kita sebagai akuntan itu salah satu tugasnya adalah memberikan informasi. Informasi yang sebenar-benarnya atas apa yang terjadi pada suatu perusahaan. Dalam hal ini, pihak yang menggunakan laporan keuangan adalah salah satunya, ya. Salah satunya adalah investor. Ya, kita ngomong aja investor. Investor kalau mau melakukan investasi ke dalam suatu perusahaan, mereka kan melihat resiko. Nah, pasti itu. Resiko kalau saya nanemin saham di perusahaan ini itu apa? Nah, salah satu untuk pertimbangan resiko itu melihat perusahaan ini kira-kira masih punya contingency liability apa? Kira-kira ke depan mereka itu masih punya kewajiban-kewajiban apa? Nah, ini yang dilihat salah satunya. Oleh karena itu, ini perlu di-disclose, diungkapkan. Kalau misalnya ternyata ada perusahaan itu masih punya contingent liability ya. Jadi paham ya logikanya ya. Kenapa contingent liability ini penting? Ya karena itu dari sisi investor mereka mau lihat resiko perusahaan itu bagaimana. Jangan-jangan perusahaan ini masih punya kewajiban yang begini. Nah, mari kita lihat. Ada kemungkinan potensial future payment ya. Jadi mungkin masih ada kewajiban kita itu harus bayar ke pihak luar, ke pihak ketiga atas misalnya penurunan nilai aset dari suatu kondisi yang saat ini ada. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ada mungkin penurunan nilai aset sehingga investor itu harus hati-hati. Nah, kayak gini-gini
Itu harus diungkapkan di laporan keuangan. Terus berikutnya, ada suatu nilai yang tidak bisa dipastikan, ya, tidak bisa belum pasti nilainya berapa. Ya, atas kira-kira di ke depan tuh ada pembayaran apa yang harus dilakukan atau ada penurunan nilai aset apa yang kira-kira harus dilakukan. Ya. Jadi yang pertama itu potensial future payment, jadi sudah tahu kira-kira ke depan ini saya harus bayar sekian. Nah, itu yang kedua, itu levelnya lebih parah lagi, nilainya tidak bisa diketahui. Nah, terus yang ketiga, the outcome will be resolved some future events or events. Jadi baru akan terselesaikan ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, ini kalau ada ketidakpastian kayak gini, terkait kewajiban terutama ya. Kewajiban dalam hal ini adalah kita harus membayar atau mungkin ada penurunan nilai aset. Nah, kalau ada yang kayak gini-gini, harus diungkapkan, ya, harus diungkapkan. Nih, jadi nah ini adalah degree apa tingkatnya. Kalau ternyata contingent liability-nya itu cuman apa ya? Kemungkinannya itu slight change itu kemungkinannya itu sangat tipis terjadi. Ya, nggak usah diungkapkan, nggak apa-apa. Karena tidak material berarti. Nah, terus misalnya ini, terus berikutnya, kalau ternyata itu lebih dari kategori yang pertama, tapi tidak benar-benar pasti terjadi, itu setidaknya di catatan itu harus diungkapkan. Di footnote, disclosure is necessary. Tapi kalau sudah pasti ya ini ya probably ya sudah hampir pasti terjadi ya contingent liability, tentu saja harus diungkapkan, terutama terkait nilainya itu harus dikasih tahu berapa sih itu. Jadi contoh paling gampang apa sih contingent liability? Ini yang gampang gini aja. Misalnya pajak ya, paling gampang aja pajak. Kalau kita ngomong pajak ya, bentar. Oh ya. Ya kalau kita ngomong pajak itu kita ngomong sidang lah ya, sidang pajak. Kalau suatu perusahaan itu masuk dalam persidangan pajak, berarti ada masalah pada perusahaan. Gampangnya gini, oh perusahaan A itu melakukan pencemaran lingkungan, terus dituntut. Nah, tapi hasil sidang ini masih belum pasti keluar dendanya berapa. Tapi yang pasti adalah perusahaan ini punya kewajiban bayar denda pajak ke negara. Karena apa? Ya mungkin ada suatu hal, mungkin penggelapan pajak atau mungkin ya kayak gitu kayak ada pendapatan yang tidak diungkapkan. Kalau yang perusahaan lingkungan mungkin bisa dibilang denda karena untuk membayar biaya perbaikan lingkungan. Nah, dia itu punya kewajiban di masa depan. Nah, kalau ada kayak gini-gini itu harus diungkapkan. Inilah yang dimaksud dengan contingent liabilities ya, bisa dipahami ya. Jadi ada peristiwa setelah tanggal neraca, ada kewajiban setelah tanggal neraca yang harus diungkapkan di laporan keuangan. Nah, ini penting bagi auditor. Auditor harus dapat mengidentifikasi hal-hal ini. Dan kalau misalnya ketemu, ya ini, mengikuti 3 level ini. Kalau change-nya itu sangat tipis, ya nggak usah. Tapi kalau mungkin ada kemungkinan, ya diungkapkan. Tapi kalau sudah pasti, nah ini harus diungkapkan sampai dengan nilainya. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu terkait contingent liabilities. Oh, ini masih lanjut ya. Oh, ini contohnya ya. Ngapain saya capek-capek? Nah ini ya, ini contoh penyajian di catatan atas laporan keuangannya. Jadi ada catatan gitu. Terus yang ini adalah contoh-contoh terkait apa sih contingent liabilities yang mungkin harus diperhatikan. Nih misalnya ada terkait paten, ya ada paten, sengketa paten. Jadi kayak misalnya lagu apa dibajak gitu, terus ya dituntut. Nah kayak itu kan nanti harus kena denda, harus bayar. Terus ada mungkin cacat produksi, nah, dituntut, nah kayak itu. Itu kan nanti punya kewajiban di masa depan harus membayar. Terus ini ada sengketa pajak yang tadi saya bilang.
Ini ada produk warantis. Nah, ini juga termasuk ya garansi produk. Nah, itu jangan-jangan ada yang ngeklaim, ada yang parah gitu ya, harus aware ya. Terus juga yang lain-lainnya ya. Oke, lalu ini adalah contoh-contohnya. Nggak cuma ini ya, macam-macam, termasuk kerusakan lingkungan yang tadi saya bilang. Lalu selain itu, ini adalah tujuan utama auditor dalam melakukan verifikasi, ya, verifikasi contingent liability. Untuk contingent liability kita harus aware, ya, harus waspada pada terkait dengan perlakuan akuntansinya mereka. Jadi kebijakan akuntansinya mereka yang terkait dengan contingent liability. Karena ini akan ngefek banyak ya. Kalau mereka ternyata menganggap remeh kejadian-kejadian yang kayak gini terus mereka nggak mengungkapkan, nah itu salah. Harus kita ungkapkan, ya kayak gitu-gitu. Kita melihat komitmennya mereka. Terus ini juga kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira masih ada kewajiban kontingensi lain mana yang kiranya belum terdeteksi perusahaan. Kalau yang di atas, kita evaluasi kewajiban kontingensi yang sudah terdeteksi sama perusahaan. Kalau yang bawah, ini tujuan utamanya ya, itu kita mencoba melihat kira-kira ada kewajiban kontingensi apa yang belum terdeteksi sama pihak manajemen. Ini adalah tugasnya auditor terkait contingent liability. Yang pertama, menilai cara mereka memperlakukan contingency liability. Yang kedua, mencari kira-kira ada nggak kemungkinan kewajiban kontingensi lain. Itu ya. Lalu ini adalah audit prosedur dalam mencari, ya. Jadi ini yang cukup penting karena ya kita tahu ya perusahaan itu pasti nggak mau ngungkapin yang jelek-jelek. Contingency liability kan bagi mereka adalah sesuatu yang buruk, merusak citra perusahaan lah ceritanya ya. Wah, ada sengketa pajak, ini perusahaan ini bermasalah. Oh, jangan-jangan ada main curang. Nah, ini kan mereka nggak mungkin mau mengungkapkan hal-hal yang begitu. Jadi tugas kita sebagai auditor, gimana caranya nyari. Nah, ini cara-caranya banyak ya. Nih, ya kayak prosedur audit sih. Jadi kayak pertama, kita melakukan wawancara nih ya, wawancara. Terus kita melakukan review atas PPh-nya mereka. Kita melakukan review atas RUPS-nya mereka. Jangan-jangan ada indikasi terkait pelanggaran hukum. Nah, pengadilan ini berarti. Terus juga kita menganalisa biaya hukum ya yang ada. Terus berikutnya kita mendapatkan surat. Kita melakukan konfirmasi mendapatkan surat dari pengacara perusahaan ya. Terutama ya terkait hukum-hukum karena biasanya contingency liability yang bisa dibilang harus menjadi concern itu adalah yang berkaitan dengan hukum ya. Kita bisa review dokumentasi audit kita, mungkin ada potensi terjadinya contingency liability yang bisa diakui. Terus kita juga mengevaluasi ya, memeriksa terkait letter of credit. Letter of credit ini biasanya antar negara sih ya. Biasanya dipakai kalau ada transaksi antar negara. Jadi letter of credit ini pernah saya terangkan nggak ya? Letter of credit itu seperti kita perusahaan itu mau jualan ke perusahaan di luar Indonesia lah, luar negeri lah. Nah, kita untuk memastikan pembayarannya itu aman, jalur pembayarannya itu aman, nggak kayak nanti ditilep satu pihak. Kita membutuhkan suatu intermediary, suatu penengah, biasanya bank. Nah, LC ini pasti ketentuan LC-nya ini nanti pasti berhubungan dengan bank. Nah, kita harus periksa LC ya, letter of credit mana yang masih aktif, kita harus periksa. Nah, apakah letter of credit yang masih ada, yang masih aktif itu sudah diungkapkan atau belum? Ya, karena itu akan menjadi kewajiban mereka di masa depan dan itu harus diungkapkan. Ya, seperti itu. Karena biasanya nilai-nilai yang ada di letter of credit itu nilainya besar-besar. Biasanya besar-besar. Jadi ini harus diperiksa. Tapi ya kalau perusahaan itu nggak ada transaksi pakai LC ya sudah nggak usah.
Ya, ini reviewnya ya, review untuk contingent liability sama komitmen. Nih. Ya sama dengan ini lah, sama dengan ini audit prosedur. Ya, tapi ya sekali lagi contingent liability mungkin bagi kalian apa nama baru ya, tapi ini penting karena kita harus tahu mereka kira-kira masih punya kewajiban apa ya setelah tanggal neraca yang perlu kita ungkapkan di laporan keuangan. Itu poin pentingnya. Kita harus bisa mencari hal-hal seperti itu sebagai auditor. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait contingent liabilities? Nggak ada? Oke, bentar ya. Ini saya lihat dulu. Selanjutnya terkait kita mendapatkan dan mengevaluasi surat dari klien atau neri. Atau neri ini adalah pengacara ya, pengacara. Jadi perusahaan itu biasanya punya pengacara hukum. Nah, pengacara hukum ini ya mengatasi ya masalah-masalah hukum dan lain-lain. Dan pasti hubungannya sama pengadilan. Nah, kalau sudah hubungannya dengan pengadilan berarti hubungannya dengan negara ya. Jangan macam-macam sama negara karena tindakannya tegas. Nah, kalau misalnya perusahaan itu punya pengacara dan pernah kena kayak kasus-kasus, nah kita perlu melakukan konfirmasi, minta surat ke pengacara. Kita melakukan tanya jawab juga ke pengacara terkait kira-kira ada nggak sih nih new claims atau bisa dibilang kasus baru ya, kasus baru di pengadilan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Kalau ada, ya biasanya mereka menuliskan di dalam surat ya ini. Kalau bisa dilihat ini tuh suratnya berarti ini 123 ya. Nih. Jadi ini adalah permintaan dari auditor. Kira-kira ada nggak sih 123 ini? Tapi intinya adalah auditor tuh minta ada nggak kasus baru dan kalau bisa itu kalau misalnya ada nilainya berapa? Karena nilai itu yang penting diungkapkan selain kejadian ya. Kejadiannya diungkapkan, tapi kalau ada nilai juga pasti diungkapkan. Jadi ceritanya auditor minta surat, konfirmasi surat ke pengacara, pengacaranya ngasih terkait ini hubungannya dengan ya sengketa-sengketa kayak gitu. Ini harus kita dapatkan. Ini nggak ada masalah ya harusnya ya. Jadi tinggal kalau perusahaannya punya pengacara, kita minta inquiry ke pernyataan tertulis ke pengacara, ada nggak kasus baru? Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada apa-apa. Kalau ada ya mereka nanti akan menuliskan lalu akan kita ungkapkan di laporan keuangan. Oke, jadi kita sudah bicara tentang contingent liability, terus client atau neri. Nah, sekarang mari kita ke ini yang cukup penting juga yaitu subsequent events. Ya, subsequent events. Mungkin ada hubungannya mirip-mirip dengan contingent liability, tapi kalau contingent liability itu lebih mungkin ke arah yang negatif-negatif. Tapi kalau yang subsequent ini semua ya, yang positif lah, negatif lah, diungkapkan semua. Jadi misalnya ya, gampangannya gini ya. Subsequent event ini kalau kita ngomong berarti adalah peristiwa setelah tanggal neraca. Berarti auditor itu harus bisa mengungkapkan peristiwa penting apa setelah tanggal neraca yang harus diungkapkan di laporan ke auditor. Nah, ini adalah tugasnya. Intinya sih gitu aja. Nah, contoh subsequent event ini kayak apa? Misalnya, tahun depan perusahaan ini mau melakukan merger kayak itu ya, Gojek Tokopedia. Nah, itu kan Goto. Nah, subsequent event ditulis di dalam laporan keuangannya Gojek, laporan keuangannya Tokopedia. Mereka akan melakukan merger pada tahun berikutnya. Itu ditulis di laporannya. Karena itu ngefek pada
para usernya laporan keuangan, pengguna laporan keuangan. Itu contoh. Kalau yang negatif ya gampangannya ya kayak, oh perusahaan ini laba ditahannya negatif, ada kemungkinan bangkrut, ditulis. Nah, kemungkinan tahun depan sudah tidak mempunyai daya beli lagi, ditulis. Penting, subsequent events ya. Jadi peristiwa penting di setelah tanggal neraca itu ya, tolong diingat. Jadi kalian bisa pernah tahu, oh subsequent events itu apa? Tugasnya auditor mengungkapkan peristiwa penting apa yang terjadi setelah tanggal neraca. Nah, tapi setelah tanggal neraca, yang dimaksud setelah tanggal neraca itu sampai kapan? Sampai seberapa jauh setelah 31 Desember? Nah, ini adalah timeline-nya. Kalian bisa lihat di sini. Yang paling kiri ini. Nah, paling kiri ini adalah 31 Desember 2016. Ya, ini adalah tutup bukunya perusahaan. Nah, laporan audit itu juga punya tanggal. Jadi kalau laporan audit lembar opini ya, lembar opini, kalau ada tanda tangan, di bawahnya itu ada tanggal tanda tangannya. Ya ini. Tanda tangan itu laporan lembar opini itu ditanda tangan pada 11 Maret 2017. Nah, terus yang di sini setelah tanda tangannya, setelah laporan ke auditor jadi, nah klien perusahaan kan perlu tuh membuat penyesuaian atas jurnal-jurnal atau temuan-temuan audit yang dibuat sama auditor. Jadi mereka memperbaiki laporan keuangannya sesuai dengan laporan auditor. Setelah itu mereka menerbitkan laporan keuangannya ke publik. Ya, ini kalau kita ngomongnya perusahaan TBK ya. Karena cuma perusahaan TBK yang bisa kita download laporan keuangannya. Nah, perusahaan itu akan melakukan isu menerbitkan laporan keuangannya ke publik. Nah, itu pada tanggal 26 Maret 2017 ya. Nah, subsequent event. Nah, kita ngomong subsequent event. Subsequent event itu yang perlu diungkapkan oleh auditor itu sampai sejauh mana setelah tanggal neraca sampai ini. Yang ada arsiran ini ya, biru-biru. Jadi, auditor itu masih mempunyai tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi itu setelah tanggal neraca sampai detik dia tanda tangan. Sampai dengan tanggal dia tanda tangan. Itu adalah tanggung jawabnya auditor untuk mengungkapkan subsequent event apa yang terjadi di perusahaan yang perlu diungkapkan. Ya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu terkait subsequent event, terkait tanggal-tanggalnya. Cukup jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ada dua tipe subsequent event. Ya, ada dua tipe subsequent event. Seperti contingent liability ya, mirip-mirip. Tapi ya. Subsequent event yang pertama adalah peristiwa setelah tanggal neraca itu akan memberikan efek langsung ke laporan keuangan dan membutuhkan penyesuaian. Jadi angka tahun berjalan itu bergerak, dipengaruhi oleh peristiwa yang setelah tanggal neraca. Dan itu perlu dilakukan penyesuaian. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Tipe yang kedua ya, peristiwa di masa depan itu tidak punya efek langsung, tapi tetap perlu di-disclose, ya seperti itu, perlu diungkapkan, ya, perlu disajikan. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh yang dimana punya efek langsung dan harus dilakukan penyesuaian. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan mungkin perlu disajikan. Ya, jadi tidak mempunyai efek langsung. Oke, contohnya ini yang biasanya ekstrim ya. Oh, ternyata perusahaan ini sudah menyatakan saya bangkrut. Nah, kalau kayak gini, ya laporan keuangan tahun berjalan juga perlu dilakukan penyesuaian. Ya, perlu dilakukan penyesuaian. Ya, misalnya contoh ya terkait ya nih. Oh ini sorry.
Ya itu salah satu contoh. Nah, ini kalau yang contoh yang di sini ada customer, kita punya piutang pada customer, terus customer itu ternyata bangkrut. Kalau sampai ada piutang kita yang masih nyantol dan ternyata customer itu bangkrut, nggak bisa bayar, ya tentu saja perusahaan harus menghapus piutang yang nyantol ini. Karena customer-nya sudah bangkrut, nggak bisa melunasi piutang. Nah, itu kan jadinya ada direct effect ke laporan keuangan. Karena piutangnya sudah pasti nggak bisa dilunasi, jadi piutangnya harus kita hapus. Ya, ini ya jadinya direct effect. Contohnya, settlement of litigation at amount different among the amount recorded in the books. Nah, ini terkait litigation ya, jadi kewajiban. Nah, litigasinya ternyata apa yang dicatat pada per 31 Desember dengan apa yang terjadi sesungguhnya beda angkanya. Nah, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah terjadi. Ya, jadi gampangnya kayak, oh ternyata hasil sidangnya sudah keluar, perusahaan harus membayar 30M. Nah, ya sudah, kita harus menyesuaikan ke angka 30M itu. Ya, kayak gitu. Harus disesuaikan dengan apa yang sudah terjadi. Ya, terus yang berikutnya ini terkait pelepasan aset ya. Ternyata di bawah nilai buku dan lain-lain. Ini pasti harus ada penyesuaian. Terus yang sebelah kanan ini yang mungkin tidak perlu dilakukan diungkapkan, tapi mungkin perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Ini contoh. Oh ternyata setelah tanggal neraca perusahaan ini nilai sahamnya itu turun drastis. Nah, itu contoh. Itu kan perlu dikasih tahu. Oh, berarti mungkin ada suatu masalah dengan going concern-nya. Oh, ternyata perusahaan ini nanti ke depan akan menerbitkan surat hutang, ya bonds. Nah, ini perlu diungkapkan. Ini juga decline. Oh, ternyata perusahaan ini bergerak di industri ini akan mengalami penurunan. Misalnya, oh minyak goreng harganya gila-gilaan, nah, itu mungkin perlu diungkapkan, gitu ya. Kayak gitu ya. Terus ini merger or acquisition, kayak gitu. Oh ada kebakaran, gitu ya, harus diungkapkan. Ada bencana alam, tanah longsor, diungkapkan. Kalau ternyata ngefek ke operasionalnya dia. Ini ya contoh. Jadi ini adalah subsequent events. Jadi setelah tanggal neraca, kira-kira ada kejadian apa yang perlu diungkapkan. Ada yang mempunyai efek langsung, ada yang enggak punya efek langsung, tapi mungkin tetap perlu diungkapkan. Ya. Lalu ini adalah audit testnya ya untuk dua kategori itu. Nah, kalau yang first kategori ini itu akan otomatis teraudit ya, ketika kita mengaudit akun-akun yang ada ya. Jadi kayak misalnya tadi ini ya, ternyata ada customer yang bangkrut. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa tahu ketika kita ngecek piutang dan kita melakukan konfirmasi piutang. Nah, kayak gitu. Nanti ketahuan, oh ternyata customer ini sudah bangkrut. Nah, itu kan sudah menjadi bagian pada saat kita melakukan audit, yang melakukan verifikasi atas ini atas saldo akhir tahun. Ya, contohnya piutang. Ya. Nih, biasanya ketahuannya karena prosedur-prosedur ini, cut off, valuation, ya. Dan dua ini biasanya pasti kita lakukan pada saat proses TDB, test of detail balance, ya, TDB. Tuh. Kalau yang kedua, kategori yang kedua ini yang mungkin tidak perlu diungkapkan, nah ini kita harus bisa melihat, yang mencari tahu ada peristiwa apa ke depannya. Ya. Oke. Biasanya sih tanya jawab ke manajemen sama mungkin lihat koran dan lain-lain. Oke, untuk kategori yang kedua ya, itu untuk melengkapi objektifnya presentation and disclosure ya, asersi tingkat
presentation and disclosure, ya ini yang perlu kita lakukan. Prosedur audit ini yang perlu dilakukan untuk bisa mengetahui ini ya, yang tidak mempunyai efek langsung yang kategori kedua ini. Ya. Kita melakukan review atas catatan setelah tanggal neraca, jadi GL setelah 31 Desember, ya GL Januari, Februari, Maret. Ya. Kita melakukan review atas internal statement-nya setelah tanggal neraca. Kita mengevaluasi melihat catatan RUPS-nya, ya RUPS Rapat Umum Pemegang Saham setelah tanggal neraca. Kita mengetahui informasi dari pengacara, kita wawancara dari manajemen ada peristiwa apa, kita mendapatkan letter of representation dari manajemen. Ini pasti harus ada. Oke. Lalu sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan terkait subsequent events yang ada kategori 1 dan kategori 2? Oke, nah ini masih ada hubungannya dengan subsequent event ya. Jadi jarang banget dipakai sama auditor. Jadi ada istilah dual dating. Dual dating ini ketika gampangannya gini, saya coba kasih contoh. Kan tadi saya bilang kewajiban auditor itu mengungkapkan subsequent event yang tanggal ini sampai dia tanda tangan. Tapi kalau dual dating, ya berarti dia juga mengungkapkan, ya setelah tanggal dia tanda tangan. Nanti akan ada tanggal tertentu lagi dual dating, karena ada peristiwa yang harus diungkapkan. Itu bisa terjadi, ya bisa terjadi. Jadi menceritakan kejadian setelah dia tanda tangan, auditornya tanda tangan. Nah itu namanya dual dating, ini ya. Nah ini menggunakan dua tanggal untuk audit report, ya original audit report date, jadi tanggal dia tanda tangan benerannya sama tanggal peristiwanya, ya. Nah itu. Jadi mau ngasih tahu kalau dia itu melakukan pekerjaannya itu sebenarnya cuma sampai tanggal dia tanda tangan. Tapi kalau tanggal setelah neraca dia itu bukan dia yang audit. Nah, tapi dia mau ngasih tahu ternyata ada peristiwa penting ini gitu ya. Nih, jadi occasionally, jadi di sini sendiri bilang kalau ini jarang terjadi. Ya, jadi setelah kejadian ini terjadi setelah tanggal audit report, setelah dia tanda tangan, ya seperti itu. Intinya sih gitu. Ya, jadi ada dua opsi ketika ada informasi setelah dia tanda tangan, ternyata ada kejadian penting itu, ada dua opsi. Opsi pertama, dia akan ya mengganti tanggal dia tanda tangan dengan peristiwa yang penting itu, setelah peristiwa itu penting itu. Nah, yang kedua, dia akan memberikan dua tanggal, ya dua tanggal atas adanya peristiwa subsequent event ini. Jadi yaitu ini adalah perlakuan dual dating. Yang pertama tinggal diganti tanggal tanda tangannya lebih ke belakang lagi. Yang kedua, selain tanggal tanda tangan original, dia akan memberikan tanggal lagi yang karena ini ada cakupannya dengan subsequent event yang baru, peristiwa ke masa depan yang baru. Jadi ini dual dating. Ini masih terkait subsequent event. Jarang tapi, jarang. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Kalau saya mau kasih gambaran ya, gampangannya ekstrimnya itu gini. Ini tanggal 31 Desember ya. Terus dia tanda tangan 20 Maret ya. 20 Maret ya, dia tanda tangan nih ya, dia TTD.
Terus nggak seberapa lama ya. Ini belum dicetak ya. Ini belum dicetak. Dia cuma tanda tangan di laporan auditnya. Ini belum dicetak, laporan auditnya belum dicetak. Terus ternyata misalnya di tanggal 24 Maret ya misalnya, terjadi kebakaran. Satu gudangnya hangus, semua materialnya habis. Nah, itu kan peristiwa besar yang harus diungkapkan sama auditor. Nah, opsinya adalah, opsi pertama, tanda tangannya nggak jadi tanggal 20 Maret, mungkin jadi tanggal 26 Maret. Opsi kedua adalah tanda tangannya tetap 20 Maret sama dikasih tahu ada tanggal 24 Maret atas kejadian kebakaran itu. Kayak gitu aja. Dual dating itu cuma gitu aja. Simpelnya ya. Ada pertanyaan terkait hal ini? Nggak ada, saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah akumulasi bukti-bukti audit ya. Simpel. Gampangannya kayak gini. Ya, ini tahap akumulasi bukti akhir ya, bukti final. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, setelah kita melakukan pengumpulan semua bukti ya kita kumpulin. Nah, kita bisa melakukan ini. Kita bisa melakukan analytical prosedur akhir ya, karena kita sudah mendapatkan semua adjustment ya, jurnal penyesuaian, angka barunya terbentuk, terus kita melakukan analytical prosedur. Nah, dari situ kita bisa ketahui kira-kira perusahaan ini masih oke atau enggak. Kira-kira perusahaan ini masih, ini ya, berikutnya adalah masih bisa going concern, masih bisa hidup atau enggak. Ya. Evaluate the going concern assumption. Nah, kalau nggak ada masalah, ya sudah, mestinya sih aman-aman aja. Setelah itu, kalau sudah, kita harus minta ke mereka, ke perusahaan, ke klien, itu manajemen representation letter, ya, manajemen representation letter ini penting ya, manajemen representation letter. Jadi ini ceritanya adalah suatu pernyataan manajemen, ya, mereka buat surat. Surat itu isinya ya tentang kebijakan akuntansinya lah, tanggung jawabnya dia atas laporan keuangannya lah, dan lain-lain. Tanggung jawabnya manajemen lah atas laporan keuangan itu. Nah, mereka yang membuat surat itu terus ditandatangan sama mereka, materai. Nah, itu harus didapatkan oleh auditor sebagai bukti kalau laporan keuangan ini itu tanggung jawabnya manajemen. Intinya sih gitu. Terus kita harus mempertimbangkan mungkin ada tambahan informasi yang harus kita ungkapkan, ya seperti itu. Terus kita akan melihat mungkin informasi-informasi lain yang dibuat sama manajemen di ini ya laporan tahunan. Ya, jadi perusahaan itu kan kalau kalian download di idx.com, perusahaan itu nggak cuman ada laporan keuangan, tapi juga laporan tahunan. Laporan tahunan ini isinya bukan informasi-informasi keuangan, tapi kayak gambaran strategi bisnis perusahaan, daftar komisaris, ya, terus visi misinya perusahaan, ya, dan lain-lain. Jadi kayak lebih ke arah lain-lain selain keuangan. Nah, ini perlu dibaca sama auditor karena mungkin ada sesuatu yang penting itu juga harus dicantumkan, diungkapkan di laporan keuangan, di laporan auditor. Nah, jadi ya kita perlu juga membaca informasi yang ada di annual report. Ya. Oke, ini adalah ini setelah final evidence accumulation ya. Oke, ini adalah detailnya ya, perform analytical procedure ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah dapat angka akhir, kita ya melakukan analytical lagi ya. Ini evaluasi going concern. Sekali lagi, going concern itu bahasa Indonesianya keberlangsungan usaha. Kita mau lihat perusahaan ini masih bisa lanjut atau bangkrut. Setidaknya kita auditor setidaknya harus memastikan perusahaan ini 1 tahun ke depan masih survive, 1 tahun ke depan masih bisa jalan. Itu yang penting ya. Dan kalau misalnya ada ya kayak
oh ini mungkin bisa bangkrut, ya terlihat asumsi-asumsinya apa, kita perlu ungkapkan, ya seperti itu. Karena kalau perusahaan ini bangkrut, misalnya ada indikasi bangkrut, wah itu ngefek ke opini, lembar opini. Nggak mungkin wajar tanpa pengecualian, ya nggak mungkin. Terus berikutnya, ini kok double ya. Oke. Terus ini yang tadi saya bilang apa? Manajemen representation letter, ya. Ya, jadi dibuat sama manajemen, ditujukan kepada KAP, ditandatangan sama ya pihak tertingginya manajemen, ya seperti itu. Tanggal manajemen representation letter nggak boleh melebihi tanggal auditor tanda tangan. Jadi tanggal laporan audit nggak boleh melebihi ya ya tanggal laporan auditor. No earlier than sorry kebalik ya. Oh manajemen representation. Oh iya sorry. Ini nih sorry. Saya kasih gambaran ya. No earlier berarti tidak boleh lebih awal daripada ini ya, sorry. Gambarannya gini, saya kasih lihat mana ya. Nah ini ya timeline ya. Nah ini tanggal laporan tutup tahunnya 31 Desember. Ini tanggal perusahaan itu auditor itu tanda tangan. Manajemen representation letter itu di antara ini. Nah, sekali lagi, manajemen representation itu bukan di antara ini lah. Ya, di antara ini. Sebelum dia melakukan isu, sebelum mereka menerbitkan laporan keuangannya ke publik, itu nggak boleh di sini. Kalau mau sama boleh. Kalau tanggal 11 Maret persis sama dengan laporan auditor boleh. Ya, mestinya boleh ya. Tapi mestinya nggak mungkin ya. Jadi biasanya ya melebihi ini. Karena begini, logikanya adalah perusahaan itu pasti harus menyesuaikan angkanya kembali dengan angka yang ada di laporan auditor. Sehingga mereka akan setuju dengan angka yang sudah dibuat oleh auditor. Itu pasti setelah auditornya itu tanda tangan. Nah, setelah itu baru mereka memperbaiki laporan keuangan, mereka menerbitkan manajemen representation letter. Kayak gitu ya. Kalau di dunia realita ya, kalau kita ngomong realita ya, kita ngomong dunia real, ya ini sih apa ya? Gampangannya kalau kita hari ini misalnya ya, hari ini kan tanggal 10 Mei ya. Hari ini misalnya tanggal 10 Mei. Nah, saya buat surat nih. Tapi surat ini saya tulis tanggal 5 Mei. Boleh? Boleh. Bisa-bisa aja. Ya kayak gini, gampangannya tanggal ini kayak semacam formalitas aja ya, bisa diatur lah gampangannya gitu. Tapi ini ketentuannya ya. Maksudnya manajemen representation letter itu tidak boleh lebih awal daripada ya harus melebihi tanggal laporan audit. Ya, jadi gampangnya kayak di dunia nyata juga kayak gitu. Jadi mereka itu misalnya gampangnya gini. Mereka itu baru sepakat sudah diskusi sudah final bla 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 misalnya baru tanggal 20 Maret misalnya. Mereka baru oke, semuanya oke, udah tanda tangan. Nah, tanda tangannya dibuat tanggal 11 Maret. Bisa? Ya, bisa. Karena ya mereka belum menerbitkan laporan auditor kan? Nah, gitu. Jadi tanggalnya ditulisnya 11 Maret. Ini yang terjadi di dunia nyata ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini terkait manajemen representation letter. Nah ya ini ya yang saya bilang tujuan utama dari manajemen representation letter itu apa sih? Nih. Kita harus meyakinkan kalau tanggung jawab ya responsibility atas asersi yang diungkapkan di laporan keuangan itu ya tanggung jawabnya manajemen. Ya. Terus juga mengingatkan ya
kalau manajemen itu punya salah satu potensial yang ada di laporan keuangan. Terus ini juga terkait dokumennya ya, dokumen respon atas manajemen atas temuan-temuan audit. Ya, seperti itu. Jadi ceritanya intinya sih ingin menerbitkan surat kalau ini semua yang ada di laporan keuangan itu tanggung jawabnya manajemen setelah diaudit. Ya, seperti itu. Oke. Ini adalah 4 kategori yang sesuai auditing standard yang perlu diungkapkan di manajemen representation letter ya. Nih. Financial statement-nya ya, terus completeness information, terus penilaiannya, pengukurannya, pengungkapannya, terus ada subsequent event juga. Ini yang minimal ya, minimal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lalu yang berikutnya supplementary information. Jadi informasi tambahan ya, informasi tambahan. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini ya, ini adalah neraca, laba rugi, arus kas, catatan. Nah, ini adalah standar audit report. Sedangkan kalau kita lihat di perusahaan ya, perusahaan kan selain laporan-laporan ini kan dia itu punya data-data tambahan lain. Nah, kayak gini comparative statement, statistik data, insurance coverage, lain-lain. Nah, ini kita baca, auditor baca, kira-kira ya informasi tambahan ini perlu nggak kita ungkapkan, ya kayak gitu, kayak gitu aja. Jadi supplementary information ini apakah perlu diungkapkan atau tidak? Simple ya. Karena sekali lagi kita itu pola pikirnya harus ke pengguna laporan keuangan karena kepentingannya ke pengguna laporan keuangan. Jadi kalau misalnya ada informasi yang perlu diketahui oleh mereka, ya harus kita ungkapkan. Logikanya begitu, logika berpikirnya. Jadi kalau misalnya ada informasi tambahan yang perlu kita tulis, ungkapkan, ya kita tulis, ya kita ungkapkan, kita sajikan. Lalu yang terakhir yang tadi saya bilang, melihat informasi-informasi lain dari laporan tahunan. Ya. Karena mungkin ada informasi yang perlu diungkapkan dari ya data-data, informasi-informasi di laporan tahunannya. Sesimpel itu aja. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Berikutnya terkait evaluasi audit results. Ya, evaluasi audit results. Oke, jadi saya mau ingatkan lagi, kalau kita ngomong bukti audit, harus mencakup ini, sufficient and appropriate. Ya, bukti audit yang memadai adalah bukti audit yang relevan sama cukup ya. Jadi sufficient and appropriate, yang sesuai dan cukup ya, nggak usah lebih ya kayak gitu. Nah setelah bukti itu sudah ada, akan dilakukan review. Nah review audit documentation, jadi bukti-bukti yang ada semua itu dikumpulin terus di review, terus kita cek checklist audit kita. Karena kalau kita audit, kita itu punya kayak checklist lah ya. Checklist itu tulisannya tentang apakah kamu sudah melakukan audit atas akun ini, apakah bla bla bla. Jadi kayak tugas-tugas kita itu perlu di checklist gitu ya. Nah, itu tinggal di checklist. Oh, yes, no, no, no. Kayak gitu aja. Evaluasi results. Jadi hasil results kita. Oke. Ini sih jarang sih, tapi ya untuk mendukung opini ya berdasarkan hasil temuan kita, bukti. Nah, semua daftar temuan kita yang kita perbaiki atau salah saji yang kita temukan, yang kita lakukan jurnal penyesuaian, itu kita perlu membuat rangkuman ya,
membuat rangkumannya. Oh ini loh, ada cacat di produksinya, sehingga saya memperbaiki, mekoreksi nilai persediaannya. Oh ini loh, ternyata ada piutang yang customernya bangkrut, sehingga saya hapus. Nah, kejadian-kejadian salah satu yang kita temukan ini, kita jadikan apa kayak semacam summary, ya, summary. Ya kita kayak buat kertas kerja yang isinya itu rangkuman semua kejadian salah saji. Supaya apa? Supaya rangkuman ini nanti akan menjadi kayak apa? Pertimbangan atas opini auditor. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan berpikir, oh salah saji yang ada ini bagaimana? Sehingga nanti efek ke lembar opini. Oh, opininya nanti dapat anu aja deh, wajar saja deh. Karena ada kejadian gini. Kayak gitu ya. Oke. Oke, saya lanjut aja. Banyak ya. Bentar. Ini mau mendekati terakhir ya. Nih, berikutnya adalah terkait apa? Masih terkait audit documentation ya. Nih, kalian bisa lihat ininya apa? Alurnya ya. Jadi audit documentation ini masih lanjut ya. Itu di review. Setelah di review kita buat summary, kita buat ringkasan atas apa saja yang kita dokumentasikan. Nanti itu akan berefek pada lembar opini. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu lembar opini, kita bisa menerbitkan laporan audit. Ya. Kayak gitu aja. Jadi, simple. Nah, apa saja yang perlu direview nih? Nah, ini pertama, kita harus mereview performance ya dari personel yang ada. Gitu ya. Mereka sudah oke nggak waktu mengumpulkan bukti audit. Terus kita harus memastikan kalau bukti-bukti yang ada yang terkumpul itu sudah memenuhi standar ya, standar dari KAP tersebut ya, untuk memastikan oh ternyata akun ini wajar. Nah, itu ya. Terus kita juga perlu apa? Sorry, by the way, yang review ini bukan auditor yang kerja di klien itu ya, sorry. Jadi gampangnya gini, sorry, saya mau ngasih tahu. Jadi misalnya ada PTA, ini ya saya kasih ilustrasi. PTA ini diaudit sama 3 auditor. Nah, terus dia sudah nih dapat hasilnya ya, hasil audit. Nah, hasil audit ini akan direview sama biasanya sih tingkat manajer atau supervisor itu akan melakukan review atas hasil audit 3 orang ini. Nah, ini biasanya sih atasan mereka ya pasti. Supervisor atau manajer ini akan mengevaluasi performance 3 orang ini bagaimana. Apakah temuan audit yang mereka temukan itu sudah sesuai standarnya KAP kita? Dan manajer ini, kita ngomong aja manajer, ini akan memberikan pertimbangan terkait temuan audit mereka. Penyesuaian-penyesuaian mereka itu bagaimana supaya nggak mengandung bias. Jadi ada kayak review lagi gitu. Oke, nah ini ya. Jadi completely direview sama independent reviewer yang tidak berpartisipasi pada saat melakukan audit. Jadi ada manajer ini yang bukan tim auditnya melakukan review atas pekerjaannya mereka. Itu perlu banget supaya punya kayak point of view yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ya setelah itu ya lanjut lihat summary temuannya, terus ya menerbitkan laporan auditor. Ini kalau ini gambarannya. Oke. Lanjut. Nah kalau sudah mendapatkan keputusan ya, oh kira-kira perusahaan ini dapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas misalnya. Nah, kita komunikasikan. Berikutnya adalah mengkomunikasikan dengan pihak manajemen. Nah, apa saja sih yang biasanya dikomunikasikan atau biasanya rapat bersama pihak manajemennya klien? Nah, ini. Yang pasti pertama adalah ini. Terkait misalnya kalau sampai ada kecurangan ditemukan, jarang ya.
Nekat soalnya. Orang-orang yang melakukan fraud itu biasanya orang-orang nekat. Jarang terjadi. Kalau misalnya sampai ada, harus dikomunikasikan. Kalau sampai ditemukan juga ada tindakan ilegal, harus dikomunikasikan. Ya itu ya. Terus itu terkait fraud sama illegal acts. Lalu berikutnya juga yang nggak kalah penting adalah terkait internal kontrol perusahaan, pengendalian internal perusahaan. Kalau sampai ada yang defisiensi atau yang nggak efisien, nggak efektif, itu harus diungkapkan. Ya, ini pasti dikasih tahu karena ini berarti artinya sistem perusahaannya itu ada yang bobrok ceritanya, jelek, sampai ada bisa kelolosan hal seperti ini. Itu harus dikomunikasikan supaya harapannya ke depannya perusahaan itu berbenah diri, memperbaiki sistemnya dan jadi lebih baik. Terus tentu saja manajemen letters, ya manajemen letters. Ya ini di sini ada rekomendasi daripada kantor KAP-nya ya untuk gimana perusahaan itu bisa meningkatkan bisnisnya mereka. Ya di sini manajemen letters. Ini nggak obligator ya, nggak wajib sih. Tapi biasanya kita buat lah sebagai karena perusahaan biasanya butuh kayak rekomendasi dari KAP karena kan gampangnya kita kan auditor itu kan melacak apa sih yang salah di perusahaan ini. Nah mereka kan perlu kayak konfirmasi atas hal itu. Nah biasanya kita bikin manajemen letter ke mereka supaya mereka tahu ini loh kamu itu di sini harusnya kayak gini, kalau bisa kayak gini. Nah itu kayak gitu-gitu. Terus juga komunikasi dengan audit komite. Jadi komite audit di perusahaan itu. Ini komite audit itu bukan KAP ya, tapi audit komite yang ada di perusahaan itu. Komite audit, ya. Komite audit. Ini ya. Lalu ini ya 4 prinsip di sini dikasih tahu ada 4 prinsip kalau kita melakukan komunikasi sama pihak manajemen. Pertama, yang paling penting ya, yang berkaitan juga dengan manajemen representation letter. Oh ya, sorry ya, manajemen letter, sekali lagi, saya mau mempertegas karena ini banyak yang bingung biasanya. Manajemen letter ya sama manajemen representation letter itu beda. Sekali lagi, manajemen representation letter ini yang buat perusahaan dikasih ke KAP. Ya, hubungannya sama tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan. Tapi kalau manajemen letter ini yang buat KAP dikasih ke pihak perusahaan. Ini ngasih tentang rekomendasi-rekomendasi ke pihak perusahaan. Jadi beda banget. Yang obligatori, yang harus punya, yang harus didapatkan sama auditor adalah manajemen representation letter. Harus. Tapi perusahaan juga nggak harus wajib mendokumentasikan manajemen letter. Nggak harus. Ya. Ini kayak niat baik ya dari KAP-nya itu aja. Nah, apa saja 4 prinsip yang harus dikomunikasikan? Yang pertama adalah terkait tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangannya. Itu dulu diklarifikasi, diverifikasi ke mereka. Kalau tanggung jawab saya hanya sebatas ini, kayak gitu. Terus kita juga ngasih tahu seberapa luas audit kita dan seberapa lama audit kita berlangsung dari proses auditnya. Terus kita juga harus tahu kasih tahu terkait tata kelola governance ya atas temuan-temuan penting yang ada pada tata kelola perusahaan selama audit kita harus kasih tahu. Biasanya bererat hubungannya sama pengendalian internal. Erat sekali hubungannya sama ini internal control deficiency. Lalu yang keempat kita mendapatkan informasi tata kelola yang relevan atas audit. Ya, sama tentang internal control biasanya. Kalau misstatement salah satu ada di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait komunikasi ke pihak manajemen. Jadi
Ceritanya ini kejadian ketika kita sudah selesai audit, tapi belum mencetak laporan auditnya. Jadi kita masih meeting sama mereka atas temuan-temuan kita. Terus kita harus komunikasi apa aja ya ini. Kayak ini. Ini adalah prinsipnya. Ini adalah yang penting. Kalau misalnya ada harus dikomunikasikan. Lalu yang terakhir ini adalah peristiwa yang ditemukan setelah audit report itu sudah dicetak ya. Jadi tapi ini jarang sekali karena ya bukan tanggung jawab auditor ya. Jadi ya jarang sekali terjadi juga. Maksudnya dilakukan sama auditor. Nih, jadi ini akan dilakukan jika ternyata ada kejadian di masa depan setelah tanggal neraca yang setelah tanda tangan, setelah dicetak, setelah laporan keuangannya diterbitkan, ternyata ada suatu kejadian yang salah sajinya itu material. Ya, ternyata ada yang salah sajinya itu material. Nah, kalau sampai hal ini terjadi, ini ya, auditor punya tanggung jawab, ya, untuk memastikan bahwa pengguna yang menggunakan laporan keuangan itu mengetahui salah saji ini. Ya, mengetahui salah saji ini, harus tahu. Jadi kayak auditor itu harus ngasih tahu. Jika auditor menemukan ternyata ada statement pernyataan yang misleading setelah diterbitkan laporan keuangannya, nah ini the most desirable action is to request that client issue an immediate revision atas laporan keuangan. Jadi klien itu harus segera menerbitkan laporan revisi. Ini jarang ditemukan, tapi masih bisa ditemukan di laporan keuangan di Indonesia. Jadi ada laporan keuangan yang ada tulisannya, ada tulisan revision, tapi jarang ada. Itu artinya ada informasi lain yang diungkapkan dibandingkan dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Dan kalau ada yang kayak gini, itu harus diupload ke idx.com lagi. Ya, diterbitkan, dipublish di idx.com lagi. Supaya usernya itu tahu kalau ternyata ada revisi. Ya, nah informasinya apa ya kayak gitu. Jadi makanya timeline-nya kayak gini. Ini tutup tahunnya, ini tanda tangan auditor, ini perusahaan sudah menerbitkan, kejadiannya di sini. Nah, kayak gitu. Ya. Ini adalah penyelesaian audit. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait chapter 24? Ini dua materi terakhir sebelum ujian. Minggu depan kita punya materi terakhir nggak banyak. Tapi ya sekali lagi ujiannya pasti meliputi semua materi yang diajarkan. Silakan jika ada pertanyaan terkait chapter 24. Apakah tidak ada? Teoritis banget sih memang ya. Oke, kalau nggak ada, saya ingatkan lagi ya, kalau kalian punya tugasnya adalah yaitu cuman pilihan ganda itu aja ya. Jadi jangan lupa mengerjakan ini ya, soal pilihan ganda. Ini deadline-nya lama juga 15 Mei, tapi pastikan dikerjakan saja ya, supaya ada nilai tugas. Minggu depan juga tugasnya cuma satu, tapi ya itu membuat esai ya. Nah itu saya akan memberikan jangka waktu yang cukup panjang. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup pertemuan kita pada sore hari ini ya. Saya minta tolong Jessica ada?
Ada, Pak. Ya, bisa minta tolong doa penutup? Iya, Pak. Ya. Pak Sofian dan teman-teman, marilah kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Kristiani yang lain dapat menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kelas perkuliahan pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kelas dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sofian dapat kami pahami dengan baik dan dapat berguna bagi masa depan kami. Tuhan berkati juga uh, aktivitas kami selanjutnya, supaya apa yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, oke. Terima kasih semuanya atas pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa kerja tugas. Nilai tugas kalian ya diambil dari tugas-tugas di Bella itu ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan jumpa pertemuan terakhir di minggu depan, oke? Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat sore.